Halo semuanya, gimana kabar kalian? Hari ini aku mau bahas topik yang sangat krusial dan pasti berpengaruh ke kehidupan kita semua. Terutama buat kalian yang mungkin udah ngerasain sulitnya ekonomi akhir-akhir ini. Kita bakal ngomongin soal daya beli yang menurun karena deflasi dan gimana kita, terutama masyarakat menengah ke bawah, bisa bertahan di situasi kayak gini. Mungkin beberapa dari kalian udah mulai ngerasa kalau uang yang biasanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sekarang malah kayak makin sempit aja. Nah, video ini bakal bahas secara mendalam gimana caranya kita bisa menghadapi situasi ini dengan langkah-langkah yang realistis, rinci, dan pastinya bisa langsung kalian praktekin. Jadi pastiin nonton sampai habis. Pertama-tama kita akan bahas tentang definisi deflasi dan dampak spesifiknya pada daya beli yang menurun sekarang ini. Sebelum masuk ke strategi yang bisa kita lakukan, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu deflasi. Deflasi terjadi ketika harga barang dan jasa menurun secara umum dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi yang sering kita dengar. Tapi di balik harga-harga yang turun ada dampak besar yang bikin kita harus waspada. Deflasi itu seringkali jadi tanda ada yang gak beres nih di ekonomi kita. Ketika harga turun, orang cenderung menahan belanja karena mereka berpikir harga bisa turun lagi lebih rendah. Nah, ini bikin permintaan di pasar berkurang, produksi melambat, pengangguran meningkat, dan pendapatan masyarakat turun. Hasilnya, walaupun harga barang turun, daya beli juga ikut menurun karena pendapatan kita nggak bertambah atau bahkan berkurang. Yang paling terasa adalah di masyarakat menengah ke bawah. Kita tahu kelompok ini lebih rentan terhadap perubahan ekonomi. Mereka mungkin nggak punya tabungan yang cukup atau akses ke sumber pendapatan tambahan. Jadi dampak deflasi ini benar-benar langsung terasa. Contohnya mungkin kalian pernah ngerasa walaupun harga barang turun, tapi kalian tetap nggak punya cukup uang buat belanja. Itu karena penghasilan kita nggak meningkat gitu. Dan di beberapa kasus malah menurun akibat perusahaan-perusahaan yang harus ngurangin biaya. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas analisis situasi ekonomi Indonesia saat ini. Sekarang kita bahas situasi di Indonesia saat ini. Kalau kita lihat data, deflasi mulai terasa di beberapa sektor, terutama di sektor konsumsi dan retail. Penurunan ini bukan hanya soal harga yang lebih rendah, tapi juga karena masyarakat yang jadi lebih hati-hati untuk mengeluarkan uang. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang biasanya jadi motor penggerak ekonomi Indonesia, sekarang itu malah turun drastis. Dampaknya juga terasa pada bisnis-bisnis kecil dan menengah yang biasanya bergantung pada daya beli masyarakat. Banyak bisnis yang terpaksa gulung tikar atau minimal mengurangi tenaga kerja mereka. Buat masyarakat menengah ke bawah, ini berarti makin sedikit pekerjaan yang tersedia, pendapatan berkurang, dan beban ekonomi semakin berat. Kita udah ngerasain banyak bisnis yang mengurangi operasionalnya. Banyak juga yang nggak bisa bayar karyawan dengan layak karena omset mereka anjlok. Ini bikin efek berantai di mana masyarakat yang penghasilannya berkurang juga nggak bisa belanja banyak. Dan siklusnya terus berlanjut kayak gini terus. Terus segmen selanjutnya kita akan bahas tentang pentingnya menganalisis kebutuhan dan keuangan pribadi. Nah, untuk menghadapi situasi ini, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mulai menganalisis kebutuhan dan keuangan pribadi. Di saat daya beli menurun, sangat penting buat kita benar-benar paham soal pengeluaran kita. Mulai dari sini, coba buat daftar semua kebutuhan kalian. Pisahkan antara kebutuhan pokok yang nggak bisa ditunda seperti makanan, transportasi, dan kesehatan, dengan kebutuhan sekunder seperti hiburan atau barang-barang mewah gitu. Ini juga waktunya untuk membuat anggaran keuangan yang lebih ketat. Kalian harus benar-benar disiplin dengan budget kalian. Misalnya kalau biasanya kalian belanja bahan makanan sekali seminggu dengan spontan, sekarang coba bikin rencana belanja yang lebih terarah dan hemat. Jangan beli barang yang nggak benar-benar dibutuhkan dan cari alternatif yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Segmen berikutnya ini kita akan bahas tentang mencari sumber penghasilan tambahan. Sekarang kita masuk ke salah satu cara paling realistis buat menghadapi penurunan daya beli, yaitu dengan mencari sumber penghasilan tambahan. Di saat situasi ekonomi nggak stabil, mengandalkan satu sumber penghasilan aja bisa sangat beresiko. Kita harus mulai berpikir lebih kreatif dan mengeksplorasi peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, ini beberapa ide yang bisa kalian coba. Yang pertama itu pekerjaan freelance. Banyak peluang pekerjaan freelance yang bisa kalian ambil, terutama di bidang yang kalian kuasai. Misalnya nih, kalau kalian punya keahlian menulis, desain grafis, atau bahkan mengajar,
kalian bisa coba cari pengalaman freelance di platform online. Yang kedua itu jualan online. Salah satu cara yang mulai banyak dilirik orang adalah jualan online. Kalian bisa mulai dari jualan barang-barang yang ada di rumah, atau kalau punya modal sedikit, bisa coba jadi reseller produk-produk yang banyak dicari orang. Yang ketiga, pelatihan keterampilan. Nah, gunakan waktu luang untuk belajar keterampilan baru. Saat ini banyak platform kok yang menawarkan kursus gratis atau murah untuk skill yang bisa kalian gunakan buat pekerjaan sampingan. Misalnya belajar dasar-dasar digital marketing, editing video, atau coding. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih tentang membuat rencana keuangan yang berkelanjutan. Selain mencari penghasilan tambahan tadi, kita juga harus punya rencana keuangan yang lebih berkelanjutan. Ini bukan cuma soal bertahan dalam waktu dekat, tapi juga soal bagaimana kita bisa menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Yang pertama, tabungan darurat. Mulai bangun tabungan darurat walaupun sedikit-sedikit. Ini penting banget buat jaga-jaga kalau ada pengeluaran tak terduga. Idealnya tabungan darurat ini bisa menutupi pengeluaran selama 3-6 bulan. Tapi kalau belum bisa sebesar itu, mulailah dengan target kecil yang realistis. Nah, yang kedua, investasi kecil-kecilan. Kalau kalian nih punya sedikit uang lebih, mulai pikirkan untuk investasi kecil-kecilan. Di masa deflasi itu ada beberapa instrumen investasi yang bisa tetap stabil atau bahkan menguntungkan, seperti emas atau reksadana pasar uang. Tapi ingat, jangan gegabah. Pastikan kalian paham resikonya sebelum mulai investasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang berhemat secara strategis dan tips dan trik belanja pintar supaya kita bisa dapat bertahan di ekonomi yang sulit ini. Berhemat itu bukan berarti harus mengorbankan kualitas hidup secara drastis. Di segmen ini aku bakal bahas beberapa strategi berhemat yang bisa kalian lakukan tanpa membuat kalian merasa terlalu terbatas. Yang pertama itu cari diskon dan promo. Nah, manfaatkan promo dan diskon yang sering diadakan oleh berbagai toko atau platform e-commerce. Tapi hati-hati juga, jangan sampai promo justru bikin kalian belanja barang yang sebenarnya nggak diperlukan. Yang kedua itu belanja dalam jumlah besar. Beli barang-barang pokok dalam jumlah besar biasanya bisa dapat harga lebih murah per satuan. Misalnya nih, beli beras atau minyak goreng dalam jumlah besar buat kebutuhan sebulan, daripada beli sedikit-sedikit yang malah harganya lebih mahal. Yang ketiga, bandingkan harga. Jangan malas buat bandingkan harga antar toko. Sekarang itu banyak aplikasi yang bisa bantu kalian cek harga produk di berbagai toko. Jadi kalian bisa dapat harga yang paling murah. Selanjutnya kita akan bahas tentang pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam komunitas. Satu hal yang gak boleh kita lupakan di masa sulit kayak gini itu adalah pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam komunitas. Ketika ekonomi sulit, biasanya tuh masyarakat menengah ke bawah jadi yang paling terdampak, dan disinilah peran komunitas sangat penting. Kalian bisa ikut serta dalam kegiatan gotong royong atau saling berbagi informasi tentang kesempatan kerja atau usaha yang mungkin belum diketahui orang lain. Bisa juga dengan saling membantu dalam hal kebutuhan pokok, misalnya kayak kalau ada tetangga yang punya usaha makanan, kalian bisa beli dari mereka. Jadi kita sama-sama saling support dan bantu satu sama lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah jangka panjang untuk meningkatkan literasi keuangan. Langkah terakhir nih yang gak kalah penting adalah meningkatkan literasi keuangan. Di saat situasi ekonomi nggak menentu, literasi keuangan jadi salah satu kunci untuk bertahan dan bahkan berkembang. Ini termasuk pemahaman soal anggaran, investasi, hutang, dan manajemen risiko. Kalian bisa mulai dengan belajar dasar-dasar literasi keuangan dari buku, video online, atau platform edukasi keuangan. Dengan pengetahuan ini, kalian akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan ekonomi di masa depan. Selanjutnya kita akan bahas tentang mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif. Salah satu langkah penting yang bisa kalian ambil di masa penurunan daya beli adalah mengurangi ketergantungan pada kredit konsumtif. Di masyarakat menengah ke bawah, banyak orang yang terbiasa menggunakan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari cicilan kendaraan, gadget, sampai belanja kebutuhan pokok. Padahal di masa-masa sulit seperti sekarang, kebiasaan ini justru bisa memperburuk keadaan finansial gitu. Yang pertama itu evaluasi utang yang ada. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah mengevaluasi seluruh hutang yang kalian miliki saat ini. Pisahkan mana utang yang bersifat produktif seperti cicilan modal usaha dan utang yang bersifat konsumtif seperti kartu kredit atau cicilan barang-barang non-esensial. Fokus untuk segera melunasi hutang konsumtif yang justru bisa menguras pendapatan bulanan.
Yang kedua itu hindari menambah hutang baru. Ini adalah saat yang paling buruk untuk menambah hutang baru, terutama utang konsumtif ya. Jika memang terpaksa harus meminjam, pastikan pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal yang benar-benar produktif atau sangat mendesak. Hindari membeli barang-barang yang tidak esensial dengan cara kredit, karena bunga yang harus dibayar nantinya akan menambah beban finansial. Yang ketiga, mencari alternatif tanpa kredit. Cari cara lain untuk memenuhi kebutuhan kalian tanpa harus mengandalkan kredit. Misalnya nih, untuk kebutuhan kendaraan, coba pertimbangkan menggunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan tetangga atau teman. Untuk kebutuhan gadget, pertimbangkan menggunakan perangkat lama selama masih berfungsi dengan baik, daripada tergoda untuk kredit perangkat baru. Selanjutnya kita akan bahas tentang diversifikasi sumber pangan dan konsumsi sendiri. Langkah lain yang bisa diambil oleh masyarakat menengah ke bawah untuk menghadapi merosotnya daya beli adalah dengan mengurangi ketergantungan pada pembelian bahan pokok melalui diversifikasi sumber pangan. Memanfaatkan lahan yang ada, baik itu pekarangan kecil, halaman rumah, atau menggunakan metode urban farming. Ini itu bisa membantu mengurangi pengeluaran. Yang pertama nih, contohnya menanam sendiri bahan pangan. Buat kalian yang punya sedikit lahan, manfaatkan untuk menanam sayuran sederhana yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanaman seperti bayam, cabai, atau tomat sangat mudah ditanam dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Dengan menanam sendiri, kalian bisa sedikit mengurangi pengeluaran harian untuk kebutuhan sayur mayur. Bahkan kalau kalian serius, hasil panen bisa dijual lagi ke tetangga atau di pasar lokal sebagai tambahan penghasilan. Ini juga bisa jadi cara membangun komunitas ekonomi kecil di lingkungan kalian. Nah, jadi itu dia pembahasan kita hari ini tentang cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi daya beli yang menurun akibat deflasi. Dari mulai analisis keuangan pribadi, mencari sumber penghasilan tambahan, sampai ke langkah-langkah yang lebih praktis seperti berhemat secara strategis dan memanfaatkan lahan untuk diversifikasi pangan. Ingat nih, situasi ekonomi yang sulit memang terasa berat, tapi dengan strategi yang tepat dan disiplin, kita itu bisa bertahan dan bahkan mungkin keluar dari krisis ini dengan lebih kuat. Kalau kalian punya tips lain atau cerita yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.